Lanjut ke part 2 dari penjelasan desainnya. Nah, untuk input pipa setengah inci, nah tampak seperti ini. Di sini ada pipa setengah inci, ada 2 dop, 1 T, dan 1 kni. Untuk yang dilirik untuk masuk ke bak nutrisi itu nanti ada pompa di bak nutrisi, kemudian naik ke atas. Nah, di sini ada pompa nanti, kemudian ini ada jalur inputnya, ini naik ke atas, ke sini airnya, ke sini, kemudian ada selang PE 7 mm ini akan mengalirkan ke gulinya atau talang airnya. Ukurannya atau mungkin panjangnya disesuaikan saja dengan lebar dari kerangka tadi, dan bak nutrisinya di sebelah mana. Atau ini saya buat bak nutrisinya dekat sini, mungkin kalau ya dia mungkin ada yang mau dibuat di luar sini juga bisa, mungkin ada agak ke tengah juga bisa, tapi nanti panjang dari pipa setengah inch untuk inputnya menyesuaikan. Kemudian untuk output mas, ini menggunakan pipa 2 inci. Nah, outputnya seperti ini. Nanti diberi lubang yang minimal bisa untuk masuk pipa setengah inci, karena nanti dimasukkan ke jalur pipa ini. Pipa 2 inci ini ada dopnya, ada kni 1, dop 1, kninya 2 ya, karena ini nanti tampak samping seperti ini, airnya mengalir ke bak nutrisi. Ini panjangnya menyesuaikan bak nutrisinya. Nah, kemudian ini tampak keseluruhannya seperti ini. Nah, ini tampak atas. Nah, ada sekitar 20 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 lubang, karena satu jalur ada 10. Nah, kemudian ini tampak depan. Tampak depan tadi akan nampak jalur outputnya, dan tampak belakang akan nampak belakang akan nampak jalur output. Kemudian ini dari kanan akan nampak jalur output yang untuk mengalirkan ke bak nutrisi. Kemudian ini dari kiri. Nah, untuk tandon dan pompa ini cukup penting juga. Berapa bak nutrisi atau tandon air yang dibutuhkan, berapa liter untuk sistem tadi, dan memilih pompa yang sesuai dengan sistem tadi. Nah, untuk menghitung kapasitas tandon dan kebutuhan debit air, untuk kapasitas tandon variabelnya atau kapasitas tandon ini ditentukan dari jumlah lubang tanam. Untuk kebutuhan debit air ditentukan jumlah jalur atau guli, kemudian ketinggian jalur atau ketinggian dari guli. Untuk kapasitas tandon nanti perhitungannya setiap lubang itu 1 liter. 1 liter untuk setiap lubang. Kemudian karena kebutuhan debit air 3 liter per menit untuk 1 jalur. 3 liter per menit untuk 1 jalur atau 1
guli. Misalnya contoh tadi sistem yang saya desain ini tanpa atas saja supaya mudah untuk menghitung dari lubangnya. Jumlah lubang ada 20 karena ada 2 jalur, per jalur 10 lubang. Nah, jalurnya ada 2. Kemudian yang ketiga sebenarnya tadi 80 cm. Tapi amannya dibuat lebih karena nanti di spesifikasi pompa itu misalnya ketinggian maksimum dari kemampuan pompa itu 2 meter, tapi efisiensi dari pompa itu menjadikan ketinggiannya mungkin hanya dari 2 meter itu hanya 1,5 meter atau bahkan kurang karena efisiensi dari pompa. Jadi amannya dilebihkan, bisa ini 80 cm dibuat jadi 150 cm saja, lebih aman. Atau dalam meter 1,5 meter. Dalam meter 1,5 meter. Nah, tadi 1 liter untuk 1 lubang tanam. Kebutuhan air dari tanaman itu 1 liter untuk 1 lubang tanam. Kemudian untuk jalur, debit airnya 3 liter per menit untuk setiap jalur. Atau menghitung kapasitas tandon atau bak nutrisinya 2 kali 1 liter jadi 20 liter. Minimal cari bak atau tandon yang ukurannya atau volumenya minimal 20 liter. Jadi dilebihkan saja nanti daripada pas 20 liter sampai penuh-penuh, air nutrisinya nanti bisa tumpah. Atau dilebihkan saja, misalnya ada tandon yang isinya 22 liter atau 25 liter, nanti mengisi airnya tidak sampai penuh, jadi kira-kira 20 liter saja dari wadah tadi, karena nanti akan diletakkan pompa juga. Kalau bak nutrisinya pas 20 liter nanti bisa tumpah karena diisi pompa juga. Kemudian untuk mencari pompa yang sesuai, nah, tadi debit airnya itu 3 liter per menit per jalur. Jadi karena jalur atau lajurnya ada 2, gulinya ada 2, jadi 2 kali 6 liter per menit, jadi 2 kali 3 liter per menit, jadi 6 liter per menit. Atau jadi dijadikan jam adalah 360 liter per jam. Dan kemudian ya, ketinggian tadi dibuat aman yaitu 1,5 meter. Jadi nanti cari pompa yang pada ketinggian 1,5 meter, debit airnya 360 liter per jam. Biasanya di pompa itu ada grafik dimana itu ini debit dan ini H. Umumnya itu menurun seperti ini. Jadi untuk semakin tinggi gulinya atau semakin tinggi nanti debit airnya juga akan semakin kecil, tapi juga semakin
rendah tentu saja debit airnya akan semakin besar. Jadi dipilih tadi 36, pisau 360 di sini. Maksudnya tinggi 1,5 meter di sini, kemudian debit airnya di sini 360. Nah, cari pompa yang ketika ketinggiannya 1,5 meter itu minimal 360 liter per jam. Biasanya ada di spesifikasi dari pompa itu ada grafik semacam itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.